usaha dan produk. Usaha gelang dan cincin manik-manik merupakan bisnis yang bergerak pada bidang aksesoris, terutama pada bidang perhiasan. Usaha ini menekankan pada produk handmade yang dimana desain struktur manik-manik dan hiasan disusun menjadi indah dan menarik ketika digunakan oleh konsumen. Usaha ini memiliki merek Hani Aksesoris, usaha yang berfokus pada pembuatan gelang dan cincin manik-manik yang indah, inspiratif, dan berkelanjutan. Produk atau jasa yang kami tawarkan adalah pernak-pernik atau aksesoris untuk hiasan tangan seperti kalung, gelang, cincin, dan gantungan kunci. Proses produksi berupa alur. Yang pertama, mempersiapkan bahan dan alat dengan lengkap. Kedua, menentukan pola atau desain gelang yang akan dibuat. 3. Masukkan manik-manik dalam wadah. 4. Memotong benang atau tali manik-manik elastis. 5. Menyusun manik-manik untuk gelang. 6. Mengikat tali atau benang elastis. Keunggulan produk. Keunggulan gelang manik-manik kita dibanding toko lain ada di kualitas dan keunikannya. Kita pakai bahan manik yang tahan lama dan nyaman dipakai, jadi nggak cepat rusak atau luntur warnanya. Setiap gelang juga dibuat dengan tangan secara detail, sehingga hasilnya rapi dan terlihat lebih eksklusif. Selain itu, desain-desain yang kita buat selalu mengikuti tren, tapi tetap punya sentuhan khas yang gak pasaran. Jadi, gelang kita cocok untuk yang mau tampil beda, tanpa khawatir soal kualitasnya. Peluang usaha manik-manik, yaitu permintaan aksesori pernak-pernik terus meningkat, karena tren fashion dan minat pada produk unik yang bisa dikostumisasi. Lewat e-commerce, produk bisa dijual ke lebih banyak orang tanpa harus punya toko. Konsumen juga makin suka produk lokal dan buatan tangan. Tantangan usaha, banyaknya pesaing dan cepatnya perubahan tren jadi tantangan tersendiri, sehingga bisnis perlu terus berinovasi. Ketersediaan bahan dan ketergantungan pada platform online juga bisa jadi hambatan. Selain itu, persaingan harga bisa menekan keuntungan. Kekuatan dan kelemahan. Biaya produksi pernak-pernik cenderung rendah, dan produk yang unik menarik banyak pembeli. Namun, usaha ini bergantung pada kreativitas pengrajin dan bisa terhambat saat perminatan naik turun atau biaya promosi tinggi. Kapasitas produksi yang terbatas juga membatasi perkembangan usaha. Strategi pemasaran. Promosikan produk di media sosial dengan foto menarik dan tawarkan kustomisasi untuk keunikan. Kerjasama dengan influencer dan jual di platform e-commerce seperti Tokopedia. Berikan diskon untuk pembelian pertama dan buat konten edukatif tentang perawatan produk. Ikut pameran lokal untuk interaksi langsung dan fokus pada branding agar produk mudah dikenali. Target penjualan per tahun, yaitu kita bisa menentukan target penjualan gelang manik-manik per tahun berdasarkan kapasitas produksi dan permintaan pelanggan. Kalau kita bisa menghasilkan 100 gelang per bulan, target tahunan minimal bisa mencapai 1.200 gelang. Jika kita punya pelanggan tetap, targetnya bisa disesuaikan dari penjualan rata-rata tiap bulan. Kita juga bisa meningkatkan target dengan menambah promosi atau memperluas pasar, seperti pemasaran online atau kolaborasi. Dengan strategi promosi tambahan, target bisa naik 20 hingga 30% dari angka dasar produksi. Jadi, kalau target awalnya 1.200 gelang, target akhir bisa menjadi sekitar 1.300 hingga 1.400 gelang per tahun. Kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan produksi gelang manik-manik diperlukan menghitung beberapa hal. Yang pertama, bahan baku, manik-manik, tali, pengait, dan aksesoris lainnya. Kalau kita bikin 100 gelang sebulan, harga bahan bakunya bisa dikali 100 untuk tahu berapa biaya bulanan. Yang kedua, peralatan produksi, seperti gunting, penjepit, atau alat pemasang pengait. Bahan ini biasanya biaya awal yang bisa dipakai lama. Yang ketiga, kemasan, kotak atau tas kecil untuk membungkus gelang. Ini juga perlu dihitung untuk setiap produk yang dijual. Yang keempat, produksi dan pemasaran, biaya untuk iklan online, media sosial, atau mungkin biaya kolaborasi. Jika ada kampanye khusus, ini juga perlu masuk hitungan. Yang terakhir, biaya operasional seperti ongkos listrik, ongkos kirim, atau sewa tempat.